Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Murairah dari PGSD 4B. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil artikel yang telah saya buat kemarin dengan tema kewajiban dan hak sebagai warga negara. Dari tema tersebut, saya mengambil sebuah judul artikel, yaitu Analisis Hak Warga Negara Memperoleh Pengakuan Hukum yang Sama pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya sendiri ingin menganalisis tentang bagaimana keadilan diterapkan di Indonesia pada khususnya pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu hak. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh seseorang. Jadi, hubungan hak dan kewajiban tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain karena keduanya saling berhubungan. Dalam artikel yang sudah saya tulis, saya juga menuliskan bahwasanya hak dan kewajiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kasus ini, hak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 3. Di sini dituliskan bahwasanya hak-hak sebagai warga negara antara lain yaitu persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara, yang keempat, hak berserikat dan berkumpul, yang kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik, yang keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang ketujuh, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan yang kedelapan, hak mendapatkan pengajaran, dan yang kesembilan, hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara sendiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dipaparkan bahwasanya satu, menjunjung hukum dan pemerintahan, yang kedua, turut serta dalam upaya pembelaan negara, dan yang ketiga yaitu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hukum-hukum yang ditetapkan di Indonesia pada kasus penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia sendiri menerapkan hukum tentang narkotika pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Di situ dijelaskan bagaimana seseorang yang mengonsumsi narkoba ditangani dan mendapat perlakuan dihukum pada kasus-kasus yang telah dilewatinya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dijelaskan bahwasanya antara pengedar dengan pengguna dibedakan dalam menangani kasusnya. Jika pengedar, hukuman yang ditetapkan dipaparkan pada pasal 113, 114, dan 116. Dalam pasal tersebut, pengedar wajib menerima hukuman berupa denda, hukuman mati, bahkan sampai pada hukuman pidana mati. Sedangkan hukum yang ditetapkan pada seorang pengguna narkotika harus melewati yang namanya rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis. Nah, kenapa hukuman mati bagi para pengedar narkotika di Indonesia ini dirasa pantas? Hal ini dijelaskan oleh Nugroho pada jurnalnya bahwasanya hukuman mati dirasa pantas karena yang pertama, sanksi atau hukuman pidana mati untuk kejahatan seperti narkotika adalah sah dan tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena Konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. Yang kedua, berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM harus digunakan dengan menghargai dan menghormati HAM orang lain demi ketertiban umum dan keadilan sosial. Yang ketiga, Konvensi Internasional tentang Narkotika dan Psikotropika yang telah disahkan juga oleh Indonesia sudah dilaksanakan dengan Undang-Undang Narkotika. Yang keempat, kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi penerus bangsa, khususnya generasi muda di Indonesia. Jadi, kenapa hukuman mati bagi pengedar narkotika sangat pantas di Indonesia? Karena memang ini sudah ditetapkan bersama di Indonesia dan menjadi hukum yang mutlak. Jadi, dengan pemaparan berbagai undang-undang yang dianut oleh bangsa Indonesia, dirasa warga Indonesia bisa menerima hak yang sama dan perlakuan hukum yang adil dengan berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan. Khususnya undang-undang pada hal ini adalah undang-undang tentang narkotika. Pada dasarnya, manusia bangsa Indonesia, warga negara Indonesia harus menerima hukum yang adil sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.